Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai jawaban di halaman 283 sampai 286. Itu soalnya ya di buku paket IPA kelas 8 semester 1 tentang sistem peredaran darah. Untuk pertanyaan yang pertama itu tepat tentang ciri-ciri komponen penyusun darah adalah A. Leukosit tidak memiliki inti sel, selnya memiliki bentuk yang tidak tetap atau bersifat ameboid. B. Eritrosit memiliki inti sel, selnya berbentuk bulat, pipih, dan bagian tengahnya cekung atau bikonkav. C. Plasma darah adalah cairan darah yang di dalamnya terdapat protein plasma dan zat terlarut lainnya. D. Trombosit memiliki inti sel dan bergranula. Bentuk selnya beraneka ragam, bulat, oval, dan memanjang. Menurut kalian yang mana nih jawabannya? Ya, untuk jawabannya itu yang benar adalah C. Kenapa C, Bu? Karena kita lihat di sini ya, leukosit tidak memiliki inti sel. Betul atau salah? Salah ya, harusnya leukosit memiliki inti sel ya, memiliki inti sel. Selnya memiliki bentuk yang tidak tetap atau ameboid. Ini betul ya, kecuali yang ininya. Karena leukosit itu memiliki inti sel. Oke. Yang B, kenapa salah? Nih, kita lihat lagi ya. Eritrosit memiliki inti sel. Betul atau salah? Salah ya, harusnya eritrosit tidak memiliki inti sel ya. Ini berbentuk bulat pipih dan bagian tengahnya cekung atau bikonkav. Yang ini betul ya, tapi di sini harusnya tidak memiliki inti sel. Tidak ya, tidak memiliki inti sel. Terus yang C, kenapa betul? Karena memang bahwa plasma darah adalah cairan darah yang di dalamnya terdapat protein plasma dan zat larut lainnya. Protein plasmanya apa saja? Ada albunium, ada fibrinogen, dan ada globulin. Zat larutnya ada sisa makanan, mineral, hormon, antibodi, dan zat sisa metabolisme. Yang D, kenapa salah Bu? Karena lihat di sini ya, trombosit itu memiliki inti sel atau tidak? Ya, trombosit tidak memiliki inti sel, tapi dia bergranula. Bergranula dan bentuk selnya beraneka ragam, bulat, oval, dan memanjang. Berarti ini tidak ya, tidak memiliki inti sel. Nah, gitu ya. Jadi walaupun keterangannya betul, tapi di sini ada yang salah, berarti dia salah ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Pernyataan yang benar tentang sel darah putih adalah leukosit jenis granulosit terdiri atas limfosit dan monosit, sedangkan leukosit jenis agranulosit terdiri atas eosinofil, basofil, dan neutrofil. Betul atau salah? Nah, ini salah ya, harusnya terbalik. Yang ini agranulosit, yang ini granulosit. Ya, ini terbalik. Oke, jadi salah. Untuk yang B, monosit terdiri atas sel T dan sel B. Kedua sel tersebut berfungsi untuk imunitas dan kekebalan tubuh. Nah, ini harusnya limfosit ya. Sel T dan sel B itu termasuk limfosit ya, bukan monosit, limfosit. Berarti salah ya. Harusnya limfosit bukan monosit. Nah, untuk yang C, basofil memiliki granula berwarna biru dan memiliki fungsi pada reaksi alergi terutama infeksi cacing. Nah, kita bisa lihat memang betul sampai pada reaksi alergi ini betul ya, memiliki granula berwarna biru dan memiliki fungsi pada reaksi alergi. Tapi yang untuk infeksi cacing, untuk infeksi cacing itu dia hanya bisa oleh eosofil.
ini oleh eosofil. Sofil. Nah, berarti jawabannya yang mana, Bu, yang benar? Nah, jawabannya itu yang D. Fungsi utama dari sel darah putih adalah melawan kuman atau bibit penyakit yang masuk dalam tubuh dan membentuk antibodi. Nah, itu juga kalian bisa dilihat di halaman. Ibu lihat dulu ya. Di tabel, itu kalian bisa lihat di tabel halaman 259 yang tentang eosinofil, basofil atau neutrofil, limfosit atau monosit ya. Untuk nomor 3, oksigen dalam darah akan diangkut oleh A. Eritrosit, B. leukosit, C. trombosit, atau D. plasma darah. Yang betul yang mana? Yang betul adalah eritrosit. Kenapa eritrosit? Karena hemoglobin itu berada di eritrosit ya. Karena pengangkut oksigen adalah hemoglobin. Hemoglobin itu ada di eritrosit. Hemoglobin ya. Hemoglobin berada di eritrosit. Oke. Yang nomor 4, pernyataan yang tepat tentang transfusi darah agar tidak terjadi penggumpalan darah pada resipien adalah A. Resipien yang memiliki golongan darah A dapat menerima darah dari golongan A dan AB. Betul atau salah? Coba lihat di halaman tentang transfusi darah ya. Bisa dilihat di halaman 260 sampai 262. Tepatnya di halaman 262 itu ada tabelnya ya. Ini harusnya golongan darah A dan O ya. Dia tidak bisa menerima dari AB karena nantinya akan terjadi penggumpalan darah. Nah, untuk yang B, resipien yang memiliki golongan darah B dapat menerima darah dari golongan B dan AB. Salah betul? Salah ya, harusnya B dan O. Selanjutnya, bentar. Nah, resipien yang memiliki golongan darah AB dapat menerima darah dari semua golongan. Nah, betul ya. AB itu bisa menerima dari A, golongan darah B, atau golongan darah AB atau O ya. Nah, untuk yang D berarti salah ya, karena O hanya bisa menerima dari golongan darah O. Nah, ya. Nah, ini juga baru ini ya. Ini yang dulu, tapi katanya sekarang itu hanya dari sesamanya saja yang bisa, tapi lebih baik seperti itu. Nah, untuk yang nomor 5, perhatikan diagram proses pembekuan darah di bawah ini. Ketika terjadi luka, trombosit pecah mengeluarkan X. Nah, terus menjadi Y berubah menjadi trombin, diubah oleh ion dan vitamin K. Fibrinogen mengubah benang-benang fibrin atau luka tertutup ya. Berdasarkan diagram di atas, X dan Y secara berturut-turut adalah, nah yang mana nih yang betul? Nah, kita bisa dilihat di tentang itu ya, tentang apa namanya teh?
di halaman yang sebelumnya. Kalau ini terjadi luka, itu trombosit mengeluarkan trombokinase atau tromboplastin. Ya, ketika itu terus si protombin itu diubah menjadi trombin oleh ion Ca dan vitamin K. Nah, terus nomor 6. Ini ya, balik ya, itu ada di halaman, bentar, Ibu lupa. Harus cari dulu. Ini ada keterangannya ya, penjelasannya di halaman nah yang 260 ya, 260. Oke. Nah, untuk yang nomor 6, perhatikan kelainan-kelainan berikut. 1. Hipertensi, 2. Hipotensi, 3. Buta warna, 4. Arteriole, 5. Anemia, 6. Stroke, yang merupakan gangguan yang terjadi pada sistem peredaran darah terdapat pada nomor. Nah, kalau buta warna itu sudah kita ketahui bahwa buta warna itu terjadi pada mata, bukan oleh sistem peredaran darah. Berarti yang ada nomor 3-nya kita hapuskan. Oke, berarti yang A salah. Terus, hipertensi. Hipertensi betul atau salah? Betul ya, karena hipertensi adalah penyakit di mana darahnya tinggi. Oke, yang ada satunya. Terus hipotensi. Hipotensi itu apa? Darah rendah ya. Ini ada semuanya ya. Terus nomor 3 yang buta warna kita X. Nah, yang nomor 4 arteriole. Arteriole itu termasuk apa tuh? Penyakit apa? Arteriole. Coba dilihat, dibuka bukunya. Dibuka internetnya. Nah, arteriole merupakan arteri terkecil yang menjalar hingga pembuluh darah terkecil, yaitu kapiler. Nah, itu bukan termasuk ke dalam sistem peredaran darah ya. Nah, untuk selanjutnya apa? Anemia. Anemia itu kekurangan hemoglobin atau sel darah merah ya. Ini betul, nomor 5 betul. Dan nomor 6 stroke. Nah, stroke itu adalah kematian maaf, untuk anemia itu kekurangan hemoglobin, betul, sel darah merah. Untuk stroke itu kematian jaringan dikarenakan kurangnya oksigen dalam aliran darah ya. Nah, berarti jawabannya itu adalah 1, 2, 5, dan 6. Oke. Dan nomor 7, urutan peredaran darah yang benar adalah seluruh tubuh, serambi kiri, bilik kiri, paru-paru, serambi kanan, seluruh tubuh. Salah ya. Ini yang betul adalah B. Seluruh tubuh, serambi kanan, bilik kanan, paru-paru, serambi kiri, bilik kiri, seluruh tubuh. Kenapa yang D, Bu? Kita lihat di sini. Coba kita tarik ke sini ya. Nah, kita bisa lihat di sini dari seluruh tubuh, otomatis dia
masuknya itu dari sini ya, dari seluruh tubuh. Nah, masuk ke serambi kanan. Ke sini masuk. Setelah itu serambi kanan masuk ke bilik kanan. Ke sini ya. Masuk ke bilik kanan, dari serambi kanan masuk ke bilik kanan. Sesudahnya itu masuk ke paru-paru, ke sini ya. Nih, ke sini. Ke nomor 2, 3, nih paru-paru. Setelah di paru-paru, dia akan ke serambi kiri. Nih, ke sini. Nih, di sini serambi kiri. Oke. Dari serambi kiri, dia akan masuk ke bilik kiri. Bilik kiri. Nah, udah bilik kiri, dia akan langsung ke seluruh tubuh juga. Nah, dari sini ke sini. Oke. Gitu. Langsung muter. Jadi, dari sini mulainya. Kenapa yang A salah? Karena lihat dari seluruh tubuh masuk ke serambi kiri. Kurang tepat ya. Oke. Nah, jadi yang betul adalah pilihan D ya. Untuk selanjutnya. Nomor 8. Pembuluh darah yang kaya dengan oksigen berasal dari paru-paru dan masuk ke serambi kiri adalah, yang betul adalah vena pulmonalis. Walaupun semuanya vena itu tidak terkandungnya CO2, kecuali vena pulmonalis dia mengandung oksigen ya. Oksigen yang paling banyak. Terus nomor 9, tabel perbedaan pembuluh darah berikut ini yang benar adalah pembuluh arteri mengalirkan darah keluar jantung. Betul ya? Betul. Pembuluh balik vena mengalirkan darah menuju jantung. Betul. Nah, ini udah betul nih dua-duanya. Berarti A, betul ya jawabannya. Kenapa yang B yang salah? Jika terkena luka, darah tidak akan memancar. Harusnya yang arteri itu memancar ya darahnya kalau misalkan luka. Kalau misalkan vena itu tidak akan memancar. Berarti kebalik ya. Yang C, umumnya kaya akan karbon dioksida. Betul atau salah? Salah ya. Harusnya si arteri itu kaya akan oksigen ya. Kalau vena itu kaya akan karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis dan arteri pulmonalis ya. Itu mereka kebalikannya. Terus mempunyai katup sepanjang pembuluh darah. Arteri mempunyai katup? Tidak ya, karena dia itu terus mengalir darah. Sedangkan emang betul bahwa balik vena mempunyai satu katup. Oke, yang ini kebalik, ini salah satu salah. Berarti yang betul adalah A jawabannya. Untuk yang nomor 10, Pak Beni menderita sakit jantung. Berikut ini saran yang paling tepat diberikan kepada Pak Beni adalah A. Pak Beni harus mengurangi konsumsi minuman beralkohol dan mengurangi rokok. B. Pak Beni harus berolahraga dengan keras untuk melatih kekuatan otot jantung. C. Pak Beni harus menjaga pola makan dengan menghindari makanan yang berlemak. D. Pak Beni harus mengonsumsi makanan bergizi tinggi serta tidak lupa mengonsumsi obat. Nah, yang lebih tepat itu jawabannya adalah A ya, karena ini bisa menyebabkan gagal jantung atau tersumbat darah ke jantungnya. Nah, sedangkan kalau misalkan dia berolahraga dengan keras, dia jantungnya itu akan lemah ya, akan terlalu kecapean nantinya dia. Nah, untuk yang C itu menghindari makanan yang berlemak itu lebih ke kolesterol ya, lebih baik ke kolesterol. Nah, untuk yang D
pola makannya harus lebih dijaga, lebih ini jangan terlalu ini mengonsumsi obat juga jangan lebih baik. Tapi lebih baik jawabannya itu adalah pilihan A. Untuk yang nomor 1, salah satu fungsi darah adalah mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Ternyata masih ada banyak fungsi darah yang lainnya. Sebutkanlah fungsi darah yang lainnya. Itu ada di halaman 254. Kalian bisa lihat di bagian paragraf terakhir. Darah pada tubuh manusia berfungsi untuk mengangkut nutrisi, oksigen, hormon, dan senyawa kimia lain ke seluruh sel-sel tubuh, serta mengangkut karbon dioksida dan sisa metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi untuk menjaga tubuh kita dari serangan penyakit. Nah, itu termasuk fungsi-fungsi darah yang lainnya ya. Nah, proses ini berlangsung terus-menerus selama kehidupan manusia. Oke, itu untuk nomor 1. Untuk nomor 2, mengapa jumlah sel darah merah orang yang tinggal di dataran tinggi atau pegunungan lebih banyak daripada orang yang tinggal di dataran rendah atau pantai? Ingat bahwa pada daerah dataran tinggi tekanan udara dan kadar oksigennya lebih rendah apabila dibandingkan dengan dataran rendah. Nah, jawabannya itu karena kadar oksigen yang di tempat tinggi itu lebih sedikit atau lebih rendah sehingga memicu tubuh untuk memproduksi lebih banyak sel darah merah. Nah, karena kekurangan oksigen itu, jadi dia darah itu terpicu untuk membuat sel darah merah yang lebih banyak. Sedangkan kalau di pantai itu tidak usah karena dia sudah oksigennya itu udah cukup ya, udah terpenuhi gitu. Nah, untuk nomor 3, jelaskan proses peredaran darah yang terjadi pada tubuh. Nah, ini ada kalau misalkan secara medis itu ada 3 ya. Ada 3 sistem peredaran darah. Yang pertama sistem peredaran darah sistemik, yang kedua sistem peredaran darah pulmonal, dan yang ketiga sistem peredaran darah koroner. Sistem peredaran darah sistemik atau kita sebut juga dengan Nah, di sini dijelaskan bahwa peredaran darah dimulai ketika darah mengalir dari bilik jantung bagian atas ke ventrikel atau 2 bilik jantung bagian bawah. Kemudian berlangsung periode ejeksi yaitu ketika kedua ventrikel memompa darah ke pembuluh darah arteri besar. Dan peredaran darah sistemik, ventrikel kiri memompa darah kaya oksigen ke arteri utama. Lalu darah mengalir dari aorta ke arteri yang lebih besar dan lebih kecil, kemudian masuk ke jaringan kapiler. Nah, terus sistem peredaran darah pulmonal. Kalau yang tadi sistem peredaran darah besar, ini sistem peredaran darah kecil ya. Itu bisa kalian dilihat di 267 yang tadi. 267 ini nih. Yang ibu disebutkan, itu kan sistem peredaran besar ya. Sistem peredaran besar itu nomor 1 sampai 5. Nah, untuk sistem peredaran pulmonal itu sistem peredaran kecil itu dari 6 sampai 10. Oke, nih lihat.
Sistem peredaran darah pulmonal. Sistem peredaran darah yang satu ini juga disebut sebagai peredaran darah kecil. Cara kerjanya, memompa darah vertikal kanan dari yang memiliki kadar oksigen rendah dipompa menuju arteri pulmonalis. Nah, dari sini ya. Nah, ini yang kecil 1 sampai 5 tadi kan. Dari sini ke arteri pulmonalis ya. Dari arteri pulmonalis dia akan bercabang menuju arteri kapiler yang lebih kecil. Nih, ini ke sini ya. Ini yang kapiler ini bercabang-cabang nih. Lebih kecil, terus nanti dia akan karbon dioksida dilepaskan dari darah ke dalam vertikal paru-paru. Nah, karbon dioksida akan dilepaskan ke paru-paru. Dan oksigen segar masuk ke dalam aliran darah. Nah, langsung ke sini, langsung oksigen segar masuk lagi ke sini ya. Nah, ini yang disebut dengan peredaran darah pulmonal atau peredaran darah kecil. Dari sini baru masuk ke peredaran darah besar dari 6 sampai 10 tadi ya. Nih, ini juga 2. Jadi nah, dari sini dari sini nanti kita masuk ke peredaran darah besar atau yang disebut juga tadi apa? Sistemik ya. Darah sistemik. Dari bilik kiri masuk ke aorta, dari aorta masuk lagi ke kapiler daerah kepala, dada, dan tangan ya. Dari sini masuk lagi ke pana kava superior, dari kava superior masuk lagi ke serambi kanan ya. Ini juga bercabang tadi ya. 6 dari 6 ke 7. Nih, 7 ke sini juga. Nih, jadi dari ini ke seluruh tubuh ya, masuk ke sini. Nah, masuk lagi ke serambi kanan. Oke. Nah, sekarang nomor 4. Nomor 4, Bulani pergi ke dokter untuk melakukan pengecekan tekanan darahnya. Setelah dilakukan pengukuran tekanan darah, dokter mengatakan bahwa tekanan darah Ibu Lani pada saat itu adalah 110/90. Jelaskan maksud dari hasil pengukuran tekanan darah tersebut. Tuliskan jawabanmu dengan mengaitkan tekanan darah dengan kondisi pembuluh darah pada saat itu. Nah, ini termasuk yang tidak normal untuk kondisi pembuluh darahnya ya, karena yang normal itu berapa? 120/80. Untuk yang 110 itu kan tekanan ketika jantung memompa darah ke seluruh tubuh atau bisa disebut dengan tekanan sistolik. Nah, untuk yang per 90 itu termasuk tekanan saat jantung beristirahat atau disebut dengan diastolik. Nah, sistoliknya itu lebih rendah dari 120 dan diastoliknya lebih tinggi dari 80. Oke, jadi itu tidak normal ya. Untuk nomor 5, mengapa sebaiknya seseorang itu tidak merokok? Hubungkan dengan gangguan pada sistem peredaran darah. Ini ada di halaman 274 ya. Bisa dilihat bahwa merokok menyebabkan elastisitas pembuluh darah berkurang, sehingga meningkatkan pengerasan pembuluh darah arteri dan meningkatkan faktor pembekuan darah yang memicu penyakit jantung dan stroke. Jadi bahaya ya. Perokok mempunyai peluang terkena stroke dan jantung koroner sekitar 2 kali lipat lebih tinggi dibanding dengan bukan perokok. Oleh karena itu, jangan meremehkan keberadaan asap rokok karena asap rokok dapat menjadi penyebab
penyakit jantung koroner dan gangguan pada pembuluh darah. Nah, udah ya, beres. Sekian bahasan dari Ibu, semoga bisa dimengerti. Silahkan bisa di subscribe dan di like ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf apabila sedikit kurang lancar karena sedikit kurang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.